Shalom, perkenalkan saya Hadi Prastyo dari UPT SMPN 1 Kesamben. Hari ini kita bersama-sama belajar materi tentang gereja dan orang muda yang terambil di 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13, Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai 42, 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Yang menjadi tujuan bagi pembelajaran saat ini adalah yang pertama, mampu menjelaskan peranan anak muda dan kegiatan-kegiatannya untuk menopang pertumbuhan remaja dan orang muda di gereja. Melalui penugasan, siswa diharapkan mampu mempersiapkan diri sebagai pemimpin gereja di masa kini. Melalui penugasan, kelompok siswa diharapkan mampu menelaah firman Tuhan tentang peranan orang muda. Dan melalui penugasan pribadi, siswa diharapkan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Untuk tugas awal, siswa diharapkan mampu memahami yang pertama, berapa banyak jumlah kaum muda dan remaja di gerejamu jika dibandingkan dengan jumlah keseluruhan anggota jemaat? Yang kedua, kegiatan kaum muda dan remaja apa saja yang ada di gerejamu? Pandangan tentang gereja yang disampaikan oleh Lurie Hook. Yang pertama, menampilkan Allah sebagai pribadi yang suka menghukum ketika manusia itu berbuat dosa ataupun salah. Dan yang kedua, gambaran bahwa Allah menciptakan ketakutan tertentu dan terlihat Allah itu menakutkan karena kuasa dan kebesarannya itu bersifat mutlak bagi kita semuanya. Tetapi bagaimana pandangan Alkitab menjabarkan seperti apakah Kristus yang adalah rupa dan gambar Allah sendiri? Yang pertama, Kristus berpihak kepada mereka yang bertindak yang benar dan menjaga mereka dengan caranya. Dan yang kedua, menjadi seperti Kristus atau pengikut Kristus berarti menciptakan dampak yang positif dimanapun kita berada, membangun dan penuh dengan pemahaman tentang dunia ini secara baik dan benar. Dalam hal ini, Allah memanggil orang-orang muda pada zamannya di Alkitab yang memandang bahwa kuasa Tuhan itu mutlak bagi kita dan dunia ini. Allah memanggil Daud. Pilihan Allah atas Daud bukan karena penampilannya, tetapi karena melihat potensi dalam diri Daud yang tertulis dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Demikian juga yang terjadi ketika Allah memilih orang-orang muda dalam Alkitab seperti Yosua, Gideon, Ehud, Daniel, Timotius, dan lain-lain, dan banyak lagi tokoh-tokoh Alkitab yang sudah Tuhan pilih sejak masa mudanya. Seperti itu, nyata bahwa Allah membutuhkan orang muda, termasuk semua siswa yang memahami materi ini, yang masih mempunyai kekuatan, semangat, dan tekad untuk mendukung rencana-rencana Allah bagi gereja dan di dunia. Dalam Alkitab juga tercatat bahwa Tuhan Yesus memanggil orang-orang muda. Ketika Yesus memanggil Andreas adalah dulunya murid Yohanes Pembaptis yang pada akhirnya menjadi pengikut Yesus.
peran dari seorang Andreas sangat besar ketika terjadi mujizat Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Tidak jauh dari Andreas, Tuhan Yesus juga memanggil Paulus dan rekan-rekannya ketika masih muda. Paulus dipanggil menjadi rasul dari Tuhan untuk menyampaikan kebenarannya, keselamatannya di dalam penebusan Tuhan Yesus. Bahkan Paulus menulis surat di Perjanjian Baru paling banyak sampai masa tuanya. Rekan-rekan Paulus yang dipanggil sejak masa muda yaitu Lukas, Barnabas, Lydia, Timotius. Dan Paulus sendiri mendirikan beberapa jemaat, jemaat Galatia, jemaat Korintus, jemaat Efesus, jemaat Filipi, dan jemaat Kolose. Bagaimana Paulus dipanggil sejak masa muda sangat berdampak bagi gereja Tuhan. Timotius adalah salah satu dari buah pelayanan Rasul Paulus. Dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 2 dinyatakan, anakku di dalam iman. Timotius adalah salah satu anak rohani yang juga luar biasa berdampak bagi pekerjaan Tuhan. Bahkan dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 dinyatakan Paulus berpesan, janganlah seorang menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Ini firman Tuhan juga menjadi sebuah nasihat bagi semua siswa yang adalah kaum muda di gerejanya masing-masing, supaya bukan hanya melihat Paulus sejak masa muda berdampak pada gereja, tetapi Timotius yang menjadi anak rohani Paulus juga berdampak bagi gereja Tuhan. Kesimpulan dari pembelajaran tentang materi gereja dan orang muda ini, ada satu pertanyaan utama yang semua siswa harus pahami. Benarkah gereja membutuhkan orang muda? Tentu jawabannya yang pertama adalah orang muda adalah masa depan gereja. Oleh karena itu orang muda sangat dibutuhkan oleh gereja. Yang kedua, orang muda adalah generasi yang meneruskan kepemimpinan dalam gereja. Jelas sekali gereja sangat membutuhkan orang muda menjadi penopang masa depan gereja itu. Baiklah anak-anak, tiba saatnya kita belajar dalam mengerjakan tugas mandiri lembar pengamatan sikap. Yang pertama, bagaimana orang muda dapat selalu berbuat bersih dan benar. Yang kedua, sebutkan tantangan orang muda masa kini. Sebelum menjawab dua pertanyaan di atas, bacalah Mazmur pasal 119 ayat 9 sampai 11. Melalui materi ini, saya sebagai pembina rohani menyampaikan pada kalian semua bahwa orang muda adalah masa depan gereja. Persiapkan diri dengan baik supaya menjadi pemimpin yang mengasihi Tuhan dan menjadi pemimpin yang bijaksana. Tuhan Yesus memberkati.